Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme. Jadi dalam pertumbuhan mikroorganisme itu kita harus tahu bahwa mikroorganisme itu mempunyai fase pertumbuhan mikroorganisme. Nah, fase pertama itu fase lag atau fase adaptasi. Jadi fasenya berada di sini. Nah, fase ini merupakan awal pertumbuhan dari mikroorganisme, di mana mikroorganisme tersebut akan beradaptasi dengan lingkungan dan mempersiapkan diri untuk pertumbuhannya. Nah, pada fase ini jumlah mikroorganisme tidak meningkat secara signifikan. Kemudian ada namanya fase eksponensial atau fase logaritma. Dia terdapat di sini fasenya. Nah, fase logaritma ini di sini terjadi pertumbuhan mikroorganisme secara cepat, di mana mikroorganisme itu membelah diri dengan cepat dan jumlahnya meningkat secara eksponensial. Bisa kita lihat grafiknya di sini dari fase adaptasi, kemudian dia naik, itu dinamakan fase logaritma atau eksponensial. Dia naik secara eksponensial. Kemudian yang ketiga itu fase stasioner. Nah, fase stasioner ini itu merupakan fase yang stabil pada pertumbuhan mikroorganisme, di mana laju pertumbuhan mikroorganisme sama dengan laju kematian. Nah, pada fase ini jumlah mikroorganisme tidak meningkat secara signifikan. Nah, maksudnya bagaimana? Di sini kan grafiknya itu kan datar, itu berarti dia tidak terjadinya peningkatan pertumbuhan pada mikroorganisme. Makanya karena dia garisnya datar seperti ini, jadi dia dikatakan pertumbuhan yang stabil. Kemudian yang keempat itu fase penurunan atau fase kematian. Jadi fase kematian ini itu merupakan pertumbuhan mikroorganisme, di mana mikroorganisme tersebut itu mulai mati atau punah dan jumlahnya menurun. Kemudian bagaimana peran fase pertumbuhan tersebut? Bagaimana peran fase pertumbuhan mikroorganisme tersebut ketika kita melakukan produksi antibiotik? Nah, jadi fase pertumbuhan ini berperan. Yang pertama itu sebagai pengoptimalan. Nah, jadi mikroorganisme penghasil antibiotik tersebut nantinya akan tumbuh dengan cepat dan menghasilkan antibiotik dalam jumlah yang besar. Nah, penghasilan antibiotik dalam jumlah besar dan cepat ini itu hanya terjadi pada fase logaritma atau fase stasioner, atau bisa kita bilang fase eksponensial, karena dia terjadi peningkatan pertumbuhan mikroorganisme secara cepat. Kemudian yang kedua itu perannya itu sebagai optimasi fase pertumbuhan. Jadi fase pertumbuhan itu memungkinkan optimasi kondisi pada media kultur, suhu, pH, dan nutrisi untuk memaksimalkan produksi antibiotik nantinya. Kemudian pengendalian pertumbuhan. Jadi fase pertumbuhan ini kita dapat dengan melihat fase pertumbuhan mikroorganisme, kita dapat mencegah kontaminasi oleh mikroorganisme lain yang dapat mengganggu proses reduksi atau memproduksi antibiotik yang tidak diinginkan. Kemudian di sini ada mini kasus itu. Jadi ada seorang farmasis itu membuat produksi antibiotik streptomycin. Nah, ketika kita membuat antibiotik streptomycin ini, kita harus mempelajari terlebih dahulu bagaimana pertumbuhan streptomyces, bagaimana pertumbuhan atau fase pertumbuhan dari bakteri streptomyces, karena fase pertumbuhan dari bakteri
ini itu sangat penting dalam produksi antibiotik streptomycin nantinya.